Oke teman-teman, balik lagi dengan Data Analitika Indonesia. Sebetulnya ada satu lagi yang ingin ditunjukkan terkait dengan how to search for help in Stata ya. Bagaimana kita mencari literatur di dalam Stata. Selain daripada di Statanya itu sendiri dengan menggunakan search atau help, teman-teman juga sebetulnya bisa mencari literatur lain di Stata dan bisa lebih terpercaya gitu ya, karena langsung dari statanya itu sendiri. Bisa dengan menggunakan akses ke stata.com teman-teman. Kemudian dari sini nanti teman-teman bisa ke menu support dan documentation gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen menginstall Stata pertama kali bisa installation guide ya di sini gitu. Tapi saya pengen tunjukkan langsung ke documentation. Di sini teman-teman sebetulnya setara atau sama dengan yang tadi kita melihat PDF ya, view complete PDF gitu. Itu sama, nanti akan dibawa ke resources yang sama, yaitu sebuah PDF yang terdiri dari lebih dari 18.000 pages atau halaman. Ya, intinya PDF yang kemarin di video sebelumnya kita lihat teman-teman, itu adalah ini. Yang pertama itu GSW ya, Getting Started with Stata kalau teman-teman pakai Windows. Bagaimana dengan Mac ya, ada di sini. Kalau dengan other operation system ya, teman-teman bisa mengikuti. Kemudian User's Guide gitu, atau kode daripada PDF atau filenya itu adalah U gitu ya. Kalau R seperti ini adalah Best Reference Manual. Jadi kita bisa masing-masing link ini kita bisa klik. Misalnya User's Guide. Ini terdiri dari apa nih? Kita akan lihat. Nah, ini satu buku lengkap sendiri teman-teman. Dan kita bisa lihat ini isinya apa saja nih. Nah, ini table of contents-nya ya. Read this, it will help ya, resources. Jadi nanti akan dikasih tahu dari yang paling sangat sederhana bagaimana Stata itu bekerja ya. Kemudian Stata website, Stata YouTube channel gitu ya, Stata forum, Stata di sosial media dan seterusnya. Ini masih mungkin sangat sederhana, dari yang paling sederhana teman-teman sampai dengan nanti yang paling advance gitu. Jadi bisa kita lihat di sini apa sesuatu yang mungkin menjadi eh, kendala kita pada saat kita melakukan operasi atau pengolahan data menggunakan Stata. Nah, ini di sini misalnya nih dengan data and datasets, number, missing value, bagaimana menindaklanjuti missing value, nanti semua di sini dijelaskan. Bagaimana dengan mengolah data tanggal dan waktu dengan data string gitu ya, yang sifatnya string dan seterusnya. Functionnya itu seperti apa, bagaimana menuliskannya gitu ya. Tapi ya ini nanti ada do file juga, bagaimana kita melakukan programming dengan Stata ya. Dasar ini banyak banget teman-teman. Jadi kalau pengen uh, expert bisa mungkin dengan membaca secara lengkap atau secara hati-hati, secara perlahan gitu ya. Nah, ini tuh hal yang mungkin barangkali teman-teman harus secara dasar menguasai beberapa PDF dengan nama URD gitu ya, Data Management Reference, grafik ketika kita bekerja dengan grafik, tables dengan kalau kita pengen menyajikan hasil-hasilnya dalam bentuk tabel gitu ya. Biasanya kalau di jurnal-jurnal internasional teman-teman, regresi atau modelnya itu kan tidak hanya satu ya, bahkan bisa lebih dari satu, dua, apa tiga gitu. Nah itu kan akan dijejerkan hasilnya ke kanan gitu. Nah bagaimana kita membangun tabel seperti itu? Nah di Stata khususnya mungkin di PDF dengan nama tables ini akan dijelaskan secara singkat, secara lebih komprehensif. Nah kalau teman-teman sudah menguasai ini, maka selanjutnya teman-teman bisa opsional memilih mana yang teman-teman sedang kerjakan. Misalnya teman-teman sedang akan melakukan longitudinal atau analisis data panel, yaitu nama komennya adalah XT. Bisa teman-teman di sini baca gitu ya. Kalau ada jaringan internet bisa membaca langsung. Ini adalah satu buku terkait dengan bagaimana analisis data panel dilakukan di di Stata.
Dan itu juga macam-macam, ada analisis data panel statis, ada dynamic gitu ya. Kemudian bagaimana tackle masalah asumsi klasik kalau misalnya terkendala dengan asumsi klasik ya. Bagaimana dengan endogeneity kalau kita menghadapi endogeneity gitu ya, dengan menggunakan apa namanya IV instrumental variable misalnya, baik itu dari internal atau eksternal. Nah itu harus dikuasai terlebih dahulu ekonometriknya teman-teman. Kemudian ada juga di ID gitu ya, misalnya teman-teman tertarik mempelajari dengan measure effectiveness of the policy ya. Biasanya kalau mengukur efektivitas policy atau kebijakan gitu ya di ID diterapkan. Nah ini sudahlah panel ada IV-nya instrumental variable gitu. Nah ini semuanya bisa teman-teman pelajari. Itu judul besarnya adalah analisis data panel, tapi di dalamnya itu ya kompleks juga teman-teman. Dan ini masing-masing itu ada panduannya masing-masing. Kayak tadi mau XT-Reg, XT, XT-IV atau XT-Probit kalau kita pengen mengolah data menggunakan ini ya Probit model gitu dan seterusnya. Ya, selain documentation yang sangat luar biasa lengkap ini, teman-teman juga bisa melihat hal lain ya di sini. Misalnya kayak Stata ternyata memberikan free webinars loh di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, enroll kalau mau ya. Kemudian lebih lanjut teman-teman yang mungkin suka dengan video-video tutorial bisa juga ngelihat video tutorial ini. Walaupun kadang kita tidak bisa bertanya gitu ya, karena mungkin kadang singkat gitu ininya. Tapi teman-teman bisa coba dipelajari terkait dengan tutorial ini. Kemudian teman-teman kalau misalnya sudah mahir dan juga pengen menjadi guru, tutor gitu, bisa melihat di sini untuk menyusun barangkali silabusnya gitu. Jadi ini sudah sangat lengkap gitu teman-teman. Nah ini Stata resources-nya ada semuanya di sini. Kemudian ya ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dan yang paling enak lagi itu di sini ternyata ada Stata Jurnal dan juga ada tempat di mana kita bisa bertanya, yaitu di di Stata Blog atau di Stata List gitu ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah forum bagi orang-orang yang menggunakan Stata dan barangkali menghadapi kendala gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang tertinggal. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa dukung terus Data Analitika dengan komen, like, dan jangan lupa subscribe. Thank you. See you later.